Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Novita Meilina Sari, akrab disapa Novita. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi di Universitas Semarang semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari makalah saya, yaitu tentang peradaban Islam pada saat masa Rasulullah SAW di Mekah. Nah, makalah ini juga pemaparan ini maksud saya juga bertujuan untuk memenuhi tugas saya pada mata perkuliahan pendidikan agama Islam. Kemudian, secara garis besar, makalah ini membahas tentang fase awal peradaban Islam ketika Rasulullah SAW memperkenalkan Islam di Mekah dan menyebarkan ajarannya. Fase ini juga merupakan salah satu fase yang cukup penting, bahkan sangat penting, karena menjadi fondasi awal berdirinya peradaban Islam yang besar dan dikenal seperti sekarang. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan bagaimana peradaban masyarakat Arab sebelum Islam datang. Pada masa ini, masyarakat Arab hidup di dalam zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, di mana nilai moral itu sangat krisis dan juga rusak karena perjudian, perbuatan zina, minum-minuman keras itu dianggap hal yang lumrah di sana, kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian perempuan pada masa ini menjadi perempuan yang tidak dihargai dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu dan juga penghasil keturunan saja. Bahkan setelah menikah pun perempuan-perempuan Arab pada masa atau zaman jahiliyah ini bisa memiliki atau bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya, bahkan lebih dari satu orang, dan itu atas izin atau keinginan dari sang suami, dan memiliki anak di luar hasil pernikahan dengan suami sahnya, seperti itu. Hal ini menjadi hal yang biasa untuk berbagi istri pada masa jahiliyah tersebut. Bahkan bayi yang lahir dengan gender perempuan pada masa itu lebih banyak dikubur hidup-hidup karena perempuan itu dianggap sebagai pembawa sial dan juga kedepannya tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau meneruskan kepemimpinan di bangsa Arab. Kemudian mereka juga dalam keyakinan hanya menyembah berhala, percaya pada ramalan, dan juga hidup dalam sosial yang timpang. Namun di tengah kekacauan masyarakat Arab pada saat itu, lahirlah Muhammad bin Abdullah, seorang anak yatim dari suku Quraisy yang tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terpercaya, dan juga amanah, dan memiliki karakter yang luar biasa. Sebelum menerima wahyu, beliau sering sekali merenung dan menyendiri di Gua Hira karena melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu benar-benar memprihatinkan. Kemudian saat beliau berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia melalui perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, inilah awal kenabian yang menekankan kepada ilmu, membaca, dan juga kesadaran spiritual. Meskipun pada saat ini dakwah belum dimulai dan belum ada penyebaran agama Islam secara luas. Berikutnya kita memasuki penjelasan pada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dakwah beliau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara diam-diam,
Kemudian yang kedua, secara terang-terangan. Baik, pada yang pertama dulu, secara diam-diam. Selama 3 tahun pertama, Rasulullah berdakwah secara diam-diam dimulai dari orang-orang paling terdekat beliau terlebih dahulu, seperti istrinya yaitu Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan sahabatnya yang lain. Mereka sepakat untuk berkumpul di rumah Al-Arkam untuk belajar dan juga mendalami iman lebih banyak lagi. Nah, teman-teman, perintah dakwah secara tersembunyi-tersembunyi ini terdapat pada Quran surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir, yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Dan janganlah memberi dengan maksud mendapat balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Ayat ini menjadi titik awal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara tersembunyi yang berawal dengan keluarga terdekat, orang-orang terdekat, meskipun hanya sedikit dan terbatas, tetapi pada ayat ini sudah menekankan kesiapan secara spiritual dan juga mental. Kemudian berikutnya memasuki fase dakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Nah, setelah ini Allah memerintahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, wa andir ashiratakal aqrabin, yang bermakna berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, pada saat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarga dan juga suku Quraisy serta masyarakat umum untuk masuk ke dalam Islam. Namun dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah tidak semata-mata langsung diterima oleh bangsa Arab ya teman-teman, karena pada masa ini justru menjadi tekanan yang lebih kuat, di mana Rasulullah harus mengalami berbagai macam cobaan seperti diejek, dicemooh, bahkan perencanaan pembunuhan terhadap beliau, serta banyak hal-hal keji dan hal-hal yang beliau lalui pada saat dakwah secara terang-terangan ini. Kemudian banyak juga para sahabat yang juga mengalami penderitaan seperti Bilal bin Rabah dan juga keluarga Yasir. Meskipun di sini Islam sudah mulai menampakkan diri secara luas dan juga mulai disiarkan lebih banyak kepada lebih banyak dan menghadapi berbagai macam tantangan, Rasulullah tidak menyerah begitu saja. Beliau terus mengusahakan dengan terus mengajak orang-orang masyarakat Arab di Mekah untuk masuk Islam dengan melalui dalil-dalil yang sudah ada pada Al-Quran. Kemudian pada tahap ini Rasulullah juga mengajarkan kepada tauhid, di mana bahwa hanya Allah saja Tuhan yang patut untuk disembah. Lalu apa dampaknya dan bagaimana perubahan Islam kepada peradaban di masyarakat Arab, terutama di Mekah. Nah teman-teman, lama-kelamaan di masyarakat di Mekah mulai luluh dengan dakwah Rasulullah yang berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran. Namun meskipun negara Arab belum terbentuk dan memiliki kekuasaan politik, tapi masyarakatnya sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Seperti contohnya, fanatisme dalam suku sudah mulai menghilang dan ditinggalkan. Kemudian perempuan mulai dihargai dan keluarga miskin tidak lagi dianggap rendah, dan juga perbudakan perlahan-lahan sudah mulai menghilang.
Kemudian ajaran tentang keadilan, persaudaraan, dan kepedulian sosial mulai tumbuh. Nah, perubahan-perubahan ini itu menunjukkan jika suatu perubahan itu tidak selalu dimulai dengan kekuasaan ya teman-teman, tetapi juga bisa dimulai dari perubahan nilai, akhlak, dan juga kepercayaan dan keyakinan. Dan Rasulullah dengan luar biasanya berhasil menanamkan dan meletakkan fondasi ini di tengah-tengah masyarakat Arab. Kemudian memasuki bab kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah perjuangan Rasulullah ini bukan hanya tentang menyampaikan agama, tetapi juga tentang membangun peradaban baru yang lebih adil, kemudian beradab dan manusiawi. Kemudian nilai-nilai yang beliau tanamkan ini juga sangat relevan, mulai dari kesetaraan, kesabaran, dan kebaikan. Itu masih sangat-sangat relevan untuk diterapkan di era kita dan juga diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saran saya setelah mempelajari dan membuat makalah ini dan mempresentasikannya kepada teman-teman adalah mari kita ambil pada fase peradaban di Mekah ini kita bisa belajar nih bagaimana sih pentingnya menyampaikan kebenaran dengan rasa sabar dan juga pelan-pelan, tapi dengan sesuatu pendekatan yang dekat dengan kita. Kemudian membangun masyarakat lewat akhlak dan juga bukan melalui kekerasan. Kemudian bagaimana bagi generasi muda bisa memahami perjuangan Rasulullah bukan hanya soal sejarah saja, tapi juga bisa menjadi inspirasi kita untuk di kehidupan sehari-hari. Dan untuk saya dan juga kita semua, pada makalah ini dan yang saya sampaikan ini benar-benar mengajarkan nilai-nilai Islam yang dibawa Rasulullah sejak awal itu tetap bisa jadi panduan di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Jadi itu aja, sekian hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai makalah peradaban Islam di Mekah pada masa Rasulullah ini. Semoga dan sudah pasti bermanfaat. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.